Sebelumnya berikan Bapak masa terlebih dahulu agak lama ya. Tinggal mendalam mengenai satu orang bila yang suruh dausnya meminta ya amalin apa yang di dalam doa beribu para ajar. Masyaallah Muhammad Abdul Rasul dan Nabi pada amal. Ada yang pernah lihat Bapak di sini sebelumnya? Belum. Iya. Waalaikumsalam. SMA sendiri, Bapak lulusan SMA itu di Jakarta. Dan kalau sudah pindah-pindah ya untuk SD pernah di Kuningan, pindah ke Surabaya, habis itu ke Jakarta. Nah untuk SMP sendiri, Bapak pure di Jakarta. Setelah itu di sini Bapak sedang melakukan ujian PPL ya. Biasanya Bapak ngajar kelas 11, tapi baru kali ini kelas 12. Baru kali ini kelas 12 karena memang ada kendala di minggu kemarin terkait luring ya untuk kelas ini. Jadi kalau masuk ke kelas 11. Sebelumnya ada yang pernah ini pernah uji ya berarti sebelumnya? Belum tahu. Ini tim berapa? BB ya. Oke. Terus untuk hobi sendiri sebenarnya apa lebih ke arah berenang ya seperti ini. Terus juga membaca. Cita-cita sendiri alhamdulillah sekarang mencapai cita-cita Bapak dari kecil jadi guru. Meskipun lebih ke arah relawan tepatnya. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjut kita absen ya dari nomor berapa? 19. Oh 19. Karena kita baru pertama kali perkenalan dulu ya, nama, tempat tanggal lahir, SMA asal, hobi sama cita-cita boleh ya? SMA asal, SMA SMP. Hobi futsal dan bulu tangkis. Oke. Cita-cita Apa nih? Amin. Semoga tercapai ya. Sihan ini dipanggil siapa sama nama panggilan ntar ya? Sihan aja. Biasa nama panggilan. Terus sama sekarang Saiful Iqbal Hidayat, silakan Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perubahan. Yang waktu Zoom beda. Lanjut. Hobi, cita-cita ingin sukses. Tempat tanggal lahir mana? Tempat tanggal lahir Cipaci. Oh iya, Cipaci. Dekat sini ya? Jauh. Luar apa? Oh tadi Siti Romla ada belum? Oh belum. Silakan Siti Romla. Biasa dari bawah ke atas soalnya ada sebelah juga. Nama saya Siti Romla dari asal SMP dari Jatinangor. Hobinya memasak. Tempat tanggal lahir ya. Itu jalan lebih spesifik apa? Chef gitu. Harus bikin dari sekarang. Chef itu kayak tukang masak di restoran-restoran terkenal kayak gitu mungkin. Kan hobinya masak ya. Oke, Siti Romla. Rafka Marino. Oke, sana. Yuni, mau apa baca? Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama Alino. Tempat tanggal lahir Sumedang. Apa artinya kodok dan apa artinya kodar? Ada yang bisa jawab? Bapak ini mau satu nih ya. Hani Salsabila. Siapa? Misalkan kayak kita hidup nih udah ditentuin lahir dari siapa. Kalau enggak lahirnya bulan apa, hari apa, tanggal berapa. Nah itu namanya kodok. Ada yang tahu nggak kodar? Coba bisa dilihat di buku. Ada yang mau bacain? Adalah perwujudan dari kode atau penetapan Allah SWT Ada lagi di situ. dalam keadaan tertentu sesuai dengan perintah Allah. Nah. Kodok diibaratkan kemudahan. Tadi kan kodok gitu ya, penetapan Allah
sejak zaman ajali. Qadar sendiri itu adalah kesesuaian dari ketetapan tersebut. Kayak misalkan kita lapar itu udah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu manusia sejatinya memang merasakan lapar. Tapi kadar lapar setiap manusia itu beda-beda. Ngerti nggak? Kayak misalkan kadar lapar siapa? Kita langsung. Kadar lapar Harry sama Hesti, Harry Fauzi sama Hesti itu beda-beda. Ada yang mungkin makannya 1 piring, 2 piring, ada yang 3 piring sekali makan. Nah, terus ditentuin juga nih, kalau misalkan laparnya tuh kalau nggak bisa 3 kali sehari, kalau nggak laparnya tuh kayak cuma sekali sehari, kayak gitu. Itu qadar. Tadi udah paham ya sampai sini qadar itu apaan? Nih, qadar apaan pertama? Nah, qadar ya kewujudan dari ketetapan yang ada dalam kodok. Nah, itu namanya qadar. Jadi nggak bisa dipisahin. Kayak gitu. Terus juga kalian tahu nggak bedanya takdir, mu'alaq sama mubrom? Ada nggak di situ? Bisa dibaca? Coba. PPT yang udah bapak kasih kan di grup udah ada ya? Belum. Dikasih sama Pak Fauzi mungkin. Nggak ada, belum ada. Untuk mungkin lagi baca. Belum, kita sebelum masuk takdir mu'alaq, tahu nggak sih makna beriman kepada qadar-qadar? Dari beriman kepada qadar-qadar itu kita dapat apa sih? Tahu nggak? So bapak tanya, iman kepada qadar-qadar, iman ke berapa? Nah, iman kepada qadar-qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Iman kepada qadar-qadar meliputi 4 prinsip. Apa aja? Yang pertama, ada iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Tidak bermulaan, karena Allah tuh nggak bisa ya, awal dari segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Jadi nggak ada batas waktu di situ. Dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Jadi udah ditentuin nih. Bahkan kayak sehelai daun, satu apa sih? Satu daun yang jatuh dari pohon itu dicatat di mana? Di kitab Lauhul Mahfuz. Tahu nggak Lauhul Mahfuz apaan? Nah di situ jodoh kita udah ditentuin, terus siapa dan mengenai jodoh sendiri itu maksudnya qadar, kita bisa milih. Tapi disesuaikan dengan kodok ketetapan di awal kayak gitu. Terus iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz yang telah tadi Bapak sebutkan ya. Semua apa yang kamu lakuin, apa yang pengen dilakuin itu tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Terus iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh seluruhnya. Itu nggak bisa kayak kan tadi ada kodok terutama dari sejak zaman ajali kayak tidur, makan, manusia tuh bentuk tubuhnya kayak gini, itu kan nggak bisa diubah. Tapi dengan kodar kayak misalkan kita pengen hidup sehat, pengen kaya, nah harta itu maksudnya kodar ketetapan yang bisa diubah, maksudnya dengan kadarnya. Jadi kayak kadar rezeki itu dicari, misalkan ketetapan kodoknya udah segini, nah kita mencari itu namanya kadarnya udah. Kita bisa menghasilkan berapa nih sesuai usahanya masing-masing. Usaha itu bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk doa, niat, serta usaha secara fisik. Jadi nggak ada yang cuma-cuma. Kayak kalau dalam IPA mah aksi reaksi, tapi bapak IPS sih dulu, jadi tidak terlalu tahu tentang aksi reaksi. Jadi seperti itu mungkin. Terus iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Dia ciptain semuanya sesuai dengan kalau misalkan manusia ciptain robot. Udah ada SOP-nya, robot nggak boleh kayak gini, robot nggak boleh kayak gini, cuma bisanya kayak gini doang. Nah, kalau juga kayak gitu ke manusia, karena kita ciptaannya. Terus dalil-dalil tentang qadar bisa bapak bacain mungkin ya. Ada surat Al-Qamar ayat 49. Artinya gini, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua, ada Quran surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak ada pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya.
Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kalian lahir, sebelum kalian diciptain, maksudnya sebelum kalian ini ya, ibu kalian yang hamil ngelahirin kalian itu tuh udah diciptain. Entah itu umurnya, rezekinya mau seberapa, jodohnya kayak gimana, kayak gitu. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran surat Al-Isra ayat 13. Sebenarnya banyak ya tentang dalil-dalil tentang qadar atau bisa kita sebut takdir juga ya. Tapi kalian mungkin bisa cari di Google saat kalian pulang sekolah sendiri karena menarik untuk membahas qadar sendiri. Dan tentang hadisnya sendiri ada sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Itu bisa diubah sengsara atau bahagia. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih, terus juga PPT-nya udah ada belum di situ? Belum dikirim? Atau Bapak tunjuk nih? Bapak tunjuk ya. Rafka Malino. Tanda-tanda orang iman kepada qadar apa aja Rafka? Setahu Rafka deh. Kalau enggak, ya jangan tahu kayak gimana sih orang-orang yang udah gimana, udah tinggi banget nih beriman kepada takdir Allah. Gak apa-apa jawab aja. Wajar kalau salah, soalnya kita masih belajar. Gak bener apa? Saya lihat dong. Aduh. Udah jawab aja satu aja. Satu. Misalnya kayak beriman, kayak gimana, kayak orangnya soleh atau gimana? Hah? Soleh aja. Oke, Bapak terangin ya. Tanda-tanda orang yang mengimani qadar sebenarnya banyak. Tapi ada 3 yang utama nih. Yang pertama ada yang yakin pada sunatullah. Sunatullah itu sunat-sunatnya Allah. Kayak kita selalu mengerjakan sholat, kalau nggak sholat sunnah, apapun yang kita lakuin itu selalu lillahi ta'ala. Tahu lillahi ta'ala? Selalu untuk Allah, nggak ada yang lain. Nah, itu yakin pada sunatullah. Terus senantiasa berikhtiar yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi kayak misalkan Bapak pernah baca dari bukunya Robert T. Kiyosaki ya, cara melakukan yang terbaik buat dalam kehidupan itu gimana sih? Nah, dalam seminggu kalian tuh harus kayak apa sih yang bakal dilakuin dalam minggu ini? Hal paling istimewa apa yang bakal dilakuin dalam minggu ini? Terus yang kedua, disusun buat minggu depan. Gitu. Itu bakal menjadikan hidup kalian terasa mantap lah. Terus juga ada menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiar tau nggak? Nah, tawakal. Ya, sama. Lebih ke arah tawakal tuh kita menjalankan semuanya Allah tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Itu namanya ikhtiar dengan tawakal. Ya, tawakal tuh nggak cuma sekedar kayak sabar doang gitu, tapi juga usaha. Sekarang ada macam-macam takdir. Ada yang tahu takdir ada macam-macamnya, ada apa aja? Kan tadi tentang qadar, sekarang takdir. Takdir mu'alaf sama takdir mubrom ya. Nih, untuk takdir mu'alaf sendiri ada yang bisa baca nggak di buku? Kayak gimana? Bisa kan? Takdir mu'alaf adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia berdasarkan usaha manusia yang biasa disebut dengan takdir wirul azim, yaitu takdir yang selalu berubah sesuai dengan manusia. Ada contohnya nggak di situ kayak gimana? Takdir mu'alaf itu kayak gimana? Contoh. Jadi takdir mu'alaf tadi apa? Takdir yang selalu berubah sesuai dengan manusia. Nah, takdir mu'alaf diubahnya dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan usaha, doa. Silaturahmi juga penting ya antara keluarga karena ini bisa mengubah jalan hidup kita. Ya, nambah hitung-hitung kalau dalam logika mah hitung-hitung nambah relasi lah.
Nih Bapak jelasin lagi ya. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Intinya di takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia berupa usaha dan ikhtiar. Yang penting ada peran manusia di dalamnya, itu namanya takdir mu'alaq. Kayak misalkan jadi juara kelas gara-gara apa? Karena belajar. Terus jadi apa lagi? Jadi juara olimpiade tingkat nasional, kalau internasional, banyak lah. Takdir yang bisa diubah itu sebenarnya banyak. Kayak intinya kalian mau apa enggak mengubahnya. Tadi kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu isi dari surat Quran tentang takdir mu'alaq. Ya, banyak sih contoh-contohnya. Misalkan kayak tadinya sakit pengen sehat, akhirnya minum obat. Nah, itu namanya takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah tergantung pengen apa enggak, usaha atau enggak. Nah, itu namanya takdir mu'alaq. Yang kedua ada takdir mubrom. Tahu nggak takdir mubrom apa? Tapi yang tidak bisa diubah. Nah, dia benar. Nih, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 34 bunyinya kayak gini, dan setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Kayak pernah ada satu berita tentang raja nih zaman dulu. Dia didatengin sama malaikat maut. Ada yang tahu malaikat maut namanya siapa? Nah benar, malaikat Israel. Malaikat Israel kan datang ke dia. Malaikat Israel datang ke salah seorang raja di zaman dahulu. Dia pengen nagih kematiannya. Dan akhirnya apa? Si raja minta penundaan. Dan akhirnya malaikat Israel kan bingung ya. Akhirnya dia nanya lagi kembali. Allah SWT bingung. Akhirnya dibolehkan diminta penundaan. Dan setelah ditunda, si raja ini takut akan kematiannya sendiri. Kalian tahu apa yang dia bikin? Dia bikin tembok paling besar yang pernah ada di dunia. Kayak berpuluh-puluh berlapis-lapis tembok. Dan itu cuma dia sendiri di dalam tembok itu. Kayak dia nggak bisa membiarkan siapapun masuk, pengawal ataupun siapa, pokoknya dia cuma sendiri di dalam ruangan di mana itu dikelilingi oleh tembok-tembok besar. Pokoknya ruangan gelap lah. Dan akhirnya apa yang terjadi di kemudian hari? Malaikat itu lagi janjinya, malaikat Israel lagi janjinya, dan ternyata bisa masuk. Dan karena itu kematian itu nggak bisa kita tunda, meskipun kita pengen tunda sehebat apapun. Pengen kita bikin tembok berlapis-lapis, kalau nggak bikin bunker bawah tanah, mau hidup di Mars yang namanya itu sudah ketetapan dari awal sejak zaman ajali, itu nggak bisa, tetap bakal dicabut nyawanya. Gitu. Nah intinya takdir mubrom itu adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Itu namanya takdir mubrom. Ya, kalian tahu sendiri kan contoh-contoh takdir mubrom kayak gimana? Kematian, kelahiran, jodoh, hari kiamat. Hari kiamat nggak bisa diubah. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu tanggal dan waktu pastinya kapan. Nabi Muhammad cuma tahu tanda-tanda kiamat, tapi tanggal dan waktu pastinya nggak tahu kapan. Karena memang hari itu nggak bisa diubah. Ada yang tahu tanda kiamat kubro apa aja? Kayak matahari terbenam terbit dari barat. Terus apa lagi? Ada api yang ngalir dari Yaman. Terus ada dufon, ada binatang melata yang gede. Nah itu tanda-tanda kiamat kubro. Kalau sekedar gempa kayak di Indonesia itu tanda-tanda kiamat juga. Tapi apa? Kubro. Tanda-tanda kiamat kecil. Itu hubungannya. Takdir mubrom itu cuma Allah yang tahu, dan malaikat sendiri yang nyatet itu nggak tahu apa-apa. Begitu. Terus ada hikmah iman kepada qada dan qadar. Tadi kan ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom, itu juga termasuk pada qada dan qadar ya. Yang pertama ada meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada menyebabkan jiwa merasa tentram, yang ketiga menumbuhkan jiwa pemberani,
Yang keempat, menumbuhkan semangat bekerja keras. Yang kelima, optimis dalam menjalani hidup. Terus seimbang antara ikhtiar, doa dan tawakal. Gitu. Hikmah, iman kepada qadar dan qadar. Terus nih, Bapak ada pertanyaan nih. Qada adalah ketetapan Allah yang tercantum di Lauhul Mahfuz sejak zaman kapan sih? Ajaran. Nah, benar. Yang kedua, qadar adalah ketetapan Allah yang apa? Terjadi sebelum qada atau setelah qada mungkin, atau tergantung di surga. Nah, itu qadar ya. Tadi udah dijelasin kan qadar artinya apa? Takdir mu'alaq tuh kayak gimana sih? Takdir yang bisa atas kemauan manusia. Contoh cerita takdir mu'alaq, bukan contoh cerita ya, kayak gimana yang tadi Bapak sebutin? Takdir mu'alaq. Kayak rezeki kan kalau di kodarinya tersebut berarti kita tuh bisa usaha. Nah, iya, itu termasuk juga ya. Terus takdir mubrom itu kayak gimana sih? Orang yang melakukan zakat. Contohnya apa? Ya, penghargaan. Oke. Nih, jodoh itu hukum alam atau termasuk takdir? Kalau bertanya. Takdir. Takdir yang bisa diubah atau tidak dapat diubah? Ya, sebenarnya banyak ulama ya kan, di antara ulama sendiri terdapat banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang dapat diubah dan tidak dapat diubah, itu jodoh. Tapi menurut Bapak sendiri udah ada ketetapan yang ada dari awal. Jadi misalkan kalau misalkan usaha yang sama si ini, kalian bakal dapat si ini, jadi tergantung usaha kalian. Tapi ketetapannya udah ada dari awal, pengen sama dia atau dia. Kan ada banyak pilihan di dunia ini dong. Ada bermiliar-miliar manusia, ada cuma satu. Sebenarnya terkait materi tentang takdir sendiri atau qadar itu termasuk materi yang berat ya. Soalnya kenapa? Banyak kayak istilah para ulama itu perbedaan pendapat antara ulama di bagian qadar, termasuk apa? Bahkan di antara mereka sendiri ada namanya golongan Jabariyah dan Qadariyah. Golongan Jabariyah itu yang mana? Golongan Jabariyah itu yang semua takdir Allah itu enggak cuma jadi Allah itu kayak wayangnya, jadi manusia nggak bisa apa-apa. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, Allah nggak nentuin apa-apa, tapi manusia bisa berbuat sekehendaknya gitu. Jadi semuanya itu tergantung usaha manusia. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya ada di tengah-tengah. Jadi ada ketetapan Allah yang dimuat sejak zaman ajali, terus ada juga ketetapan Allah yang kita bisa ubah dengan apa? Dengan usaha dan doa. Tadi kan udah dijelasin qadar, hikmah beriman kepada qadar kayak gimana sih? Hikmah Apa yang kita dapat? Terus? menyebabkan jiwa merasa tenteram. Oke. Bagus. Terus tadi iman kepada qadar itu kayak gimana? Pengertian dari qadar sendiri. Kita kembali ke awal, review lagi. Suatu ketetapan yang mutlak berarti. Kalau qadar? Yang online-nya udah diisi belum sama Pak Oji? Kan hybrid sekarang udah lagi diisi. Kan ada yang di rumah juga. Udah diisi belum? Udah ya? Ya mungkin udah. Terus juga ada satu cerita di mana ada seorang pezina nih, kayak dia tuh PSK. Singkatan dari PSK apa? Kalau sekarang mungkin ke arah wanita tunawisma ya. Nah, kan dia berjalan nih dari suatu kota ke kota yang lain dalam keadaan haus di padang pasir. Nah, akhirnya dia nemuin sebuah sumur. Terus pas dia ngambil, karena dia nggak punya apapun, cuma punya sepatu,
Kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia ngambil air itu pakai ya diserok, air diserok di sumur. Tapi begitu dia pengen minum, karena dia saking kehausan pengen minum, dia ngelihat anjing udah kehausan banget, udah ngeliat seekor anjing udah kehausan banget. Nah ini dia nggak jadi minum, ngasih sepatunya ke seekor anjing tersebut. Kalian tahu apa yang terjadi? Saking kehausannya wanita itu, akhirnya wanita itu meninggal dalam keadaan panas dan haus, dan si anjingnya selamat karena dia minum air yang udah dikasih sama wanita itu. Kalian tahu sih kalau betapa panasnya padang pasir, kan bapak juga lumayan udah pernah ke luar negeri padang pasir, panas banget. Kayak bahkan ketika kalian minum tuh nggak terasa. Ketika kalian misalkan kayak ngucurin air ke tangan, itu udah langsung kering lagi. Itu panas padang pasir. Ketika wanita itu mati, ada yang namanya malaikat mungkar dan nakir. Oh, bukan munkar dan nakir, lebih ke arah nakir dan nakir, mencatat amal baik dan buruk. Mereka bingung, ini pengen dimasukin kemana? Surga atau neraka? Kalian tahu wanita itu masuk mana? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya masuk surga gara-gara satu kebaikan di akhir. Nah, yang Bapak tekenin di sini, kalian harus ngelakuin kebaikan semaksimal mungkin. Ya, seakan kalian di akhir gitu. Kayak gimana ya? Misalkan kayak ada orang yang kelaparan, kasih aja duit kalian, kalau itu takdir kita karena kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala tentang adanya masa depan, adanya takdir baik atau buruk. Ya, nggak usah. Dan itu juga di dalam Allah kan. Ya, nggak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang ditanyain tentang takdir sendiri. Boleh ya? Boleh ya? Coba. Siap-siap semuanya. Lagi Indonesia Raya ya. Yang lain dilempar aja nggak apa-apa, langsung kasih video. Ya, jangan. Oke. Udah siap? Indonesia Raya ya semuanya. Ya. 3, 2, 1. Nasinya bebas, berdepan, ke kanan, Ke depan. Indonesia.
Bapak. Sok sekarang balonku ada 5. Sedikit deh. Dari yang lain. 3, 2, 1. Matanya seperti itu nggak apa-apa ya. Enaknya diapain nih? Sok sekarang nyanyi balonku tapi pakai kok semua. Bukan kok. Ayo coba. 3, 2, 1. Ayo pelan. Udah belum? Mau lanjut? Sekali lagi ya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sekarang peraturannya kayak gini ya. 5 detik nggak dikasih kan tadi ada yang hebat. 5 detik nggak dikasih dia kena gimana? 5 detik apa 3 detik? 2 detik. Mau 1 detik? 3 jam. Oke, 3 detik ya. Lagunya pengen apaan? Yang enak terserah kalian deh. Bang Hidup. Hah? Bambu hidup. Oke, apa ya yang enak ya? Bang Bayu. Yang banyak. Oh, ini pelangi-pelangi. Tapi pakai os semua ya. Pelangi-pelangi pakai os semua. Dimulai dari 3 detik ya. Dimulai dari sekarang. Kalau nyanyi semua, jangan masih lebar. 3, 2, 1. Ayo sini dulu. Berdiri dulu. Hukuman. Hukuman. Kali lagi ya. Mau ada itu enggak? Oke, kalau 1. Oh, bentar. Lagunya mau apa lagi? Hah? Oke, halo Bandung. Sip. Tadi mau hapusin siapa? Oke. Bebas ya, kasihnya mau kanan, kiri, ke belakang, tapi jangan lebih dari 3 detik. Oke. Jangan dilempar. Oke, jangan dilempar. Harus jalan.
3, 2, 1. Sampai lagi ya. Tulis nama lengkap kalian pakai muka Saiful S misalkan. Ya, coba 3, 2, 1 biar cepat. Mau kayak gitu? Udah kayak gini aja. 3, 2, 1 lah. Ini perhatiin ya kalau salah ya. Bangga nih. Lama-lama ya, buru-buru perhatiin. Satu kelas mulu dari kelas 10 nggak ganti-ganti. Pas Lurin juga, pas tadi kenal. Kelas 11 ada yang jadi OSIS dari sini. Oh ada ya. Oh ada. Pernah ngeliat apa ya? Tim A-nya ada. Yang ikut ekskul siapa aja? Apa aja? Apa aja? Emang ada apa aja yang masih aktif pas kegiatan online kayak gini apa aja? Paskib. Apa skip terus? Ya aktif lah minimal. Ya kayak gitu mungkin. Ini nggak persiapin udah kelas 12 tuh SBMPTN. Mumpung kalian luring kan, udah pada punya bukunya belum? Kayak persiapin dari sekarang aja soalnya mau masuk. Pada mau masuk universitas apa ada yang langsung pengen kerja? Ya Papa harap sih pada masuk universitas dulu ya. Karena ya dari situ masa depan kalian mungkin lebih ya, terjangkau percepatan waktunya. Mungkin ada yang pengen jadi ibu rumah tangga, tapi kalian bisa minimal bisa ngerasain kehidupan kuliah kayak gimana, kehidupan SMA. Tapi kan semester depan pengen apa katanya ya? Basket ada nggak di sini? Singkat. Ada ini, ada apa namanya? School basket. Ada. Masih aktif? Ya sering lah ke kantin bareng gitu kan.
masih ya udah kelas 12 soalnya masa gak kenal acan sama tim A-nya, nggak pernah kumpul acan bareng. Soalnya kan kultur di Jatinangor gitu kan, kayak sekelas bakal lanjut sampai kalian lulus, ngumpulnya bakal sekelas lagi. Nah minimal kayak gitu. Angkatan pada kenal nggak angkatan? Angkatan sih kalian sendiri kelas 12. Ada yang kenal dan Oh ada yang kenal. pernah tahu. So ada yang mau ditanyain lagi tentang apapun? Apa? Ada yang bertanya lagi ya tentang apapun? Misalkan jodoh kalian siapa ya? Bapak nggak bisa nebak sih. Bukan peramal soalnya. Iqbal yang nanya Pak. Mana Iqbal apaan? Mau nanya apaan? Pak kata Adi. Kalau misalnya ketemu bapak di luar, kita sama aja ya. Ada lagi siapa? Pak kan kata Adi teh bahwa dalam jodoh teh takdirnya Pak. Apaan? Gimana ya takdirnya Pak? Takdir yang bisa diubah sih kalau ada treatment, ada apa? Emang siapa yang bilang? Karena kan gila itu punya masalah, kecuali emang gilanya dari lahir, masalah hidupnya kenapa itu kan bisa diubah sama diri sendiri sebenarnya. Kayak dia pengen apa enggak, usaha atau enggak, terus orang-orang yang terdekatnya kan bisa usahain dia kan, silakan masukin dia ke mana, kalau enggak terapi kan bisa. Nah itu sebenarnya takdir yang bisa diubah, ya orang gila itu sendiri. Tapi takdir gilanya kalau misalnya dari lahir itu udah, ya kalau dari lahir tergantung ini kan tadi ada kodar dan kodar, ada ketetapan yang bisa diubah. Nah kayak gitu. Ada lagi nanya? Orang gila orang apa lagi? Ya mungkin cukup sekian dari Bapak hari ini ya, karena waktunya sudah mau habis. Bapak tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.